ibadah sekolah minggu online. Adik-adik gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah adik-adik sekarang udah cantik-cantik nih, udah ganteng, udah rapi, udah wangi. Artinya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Yeay. Nah sekarang supaya kita bisa semakin semangat lagi, Kakak ini mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Sedikit Demi Sedikit. Nyanyinya dengan semangat ya adik-adik. Ikuti gerakan kali ini. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kesehatan, kebahagiaan untuk kami, untuk papa mama, untuk kakak dan adik kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini kami ingin memulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa siap mendengarkan firman-Mu dan kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingini untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik ambil sikap yang siap ya. Nah untuk menyambut firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kita nyanyikannya dengan bersemangat ya adik-adik.
Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil sikap yang siap. Siapkan juga Alkitabnya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Yuk adik-adik, tema kita hari ini tak pernah terlambat. Bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 32 sampai 44. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 17, dilanjutkan ayat 32 sampai dengan ayat 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah,
betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak mengalami kesulitan? Contohnya, adik-adik ketika mau buka cemilan, sulit untuk membukanya. Atau sulit ketika mau buka botol minuman. Atau sulit ketika dapat PR nih dari sekolah, tapi adik-adik nggak tahu nih harus kerjainnya kayak gimana. Nah, kalau mengalami kesulitan, kita pasti butuh bantuan ya adik-adik. Misalnya minta bantuan papa mama, kakak, atau opa oma untuk membantu kita mengatasi kesulitan itu adik-adik. Tapi ketika kita meminta bantuan itu, apakah kita menanti dengan sabar pertolongan itu diberikan kepada kita? Atau kita malah marah-marah, "Aku bilang sekarang, aku nggak mau, aku harus sekarang." Nah, terus akhirnya nangis deh. Adik-adik yang mana? Yang sabar atau masih yang nangis nih kalau minta sesuatu? Adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang anak laki-laki bernama Lazarus. Lazarus tinggal di Betania dan dia punya 2 saudara perempuan bernama Marta dan Maria adik-adik. Suatu hari, Marta dan Maria ini mengirimkan berita kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka Lazarus sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus menjawab kepada Marta dan Maria bahwa sakit yang dialami oleh Lazarus tidak akan menyebabkan kematian. Tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke Betania pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus pergi ke Betania beberapa hari setelahnya adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus mau berangkat ke Betania, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus telah tertidur. Tapi aku akan membangunkannya dari tidurnya. Nah, murid-murid berpikir Lazarus itu tidur beneran adik-adik. Sama seperti yang kita lakukan setiap malam. Kalau udah malam kita bobo. Tapi tertidur yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu adalah Lazarus sudah meninggal adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada murid-murid bahwa Lazarus sudah meninggal. Tapi syukurlah, aku tidak ada pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu agar kamu belajar percaya. Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya adik-adik. Apa ya maksud Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus nggak langsung pergi ke Betania membantu Lazarus? Kenapa kok Lazarus sampai meninggal? Kemudian
Kemudian ketika Tuhan Yesus sampai di Betania, Tuhan Yesus dapat kabar dari orang-orang sekitar bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Waktu itu Marta dan Maria sangat sedih adik-adik, mereka menangis dan orang-orang banyak mendatangi mereka, memberikan semangat kepada mereka. Ketika Marta dan Maria melihat Tuhan Yesus sudah hadir, mereka langsung berkata, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, pasti saudara kami Lazarus tidak akan mati sekarang." Tuhan Yesus ikut menangis adik-adik, karena Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus kemudian bertanya, di mana Lazarus dibaringkan, di mana kuburan Lazarus? Pada waktu itu, kuburan itu berbentuk seperti gua adik-adik dan ditutup dengan batu. Kemudian orang-orang menunjukkan, ini kuburan Lazarus. Tuhan Yesus berkata, angkatlah pintu kuburan itu. Tapi Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, dia sudah berbau karena sudah 4 hari lamanya dia meninggal." Tapi Tuhan Yesus malah berkata kepada Marta, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kemudian ketika orang-orang itu sudah mengangkat pintu kubur itu, Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Engkau telah mendengarkan aku." Lalu selanjutnya Tuhan Yesus pun berkata, "Lazarus, marilah keluar." Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, Lazarus pun kemudian keluar dari kubur itu adik-adik. Tuhan Yesus ternyata mau mengajarkan kepada Maria, Marta, murid-murid dan orang-orang yang ada di sana bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan tahu apa yang terbaik kepada anak-anaknya. Ternyata dari cerita ini kita lihat ya adik-adik, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Dan adik-adik, lewat cerita ini juga kita diingatkan agar sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau percaya kepada Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita juga mau punya sikap sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Dan yang terakhir, berserah. Kalau kita berserah, berarti kita mau percaya apa yang akan Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan langsung marah ya adik-adik. Kalau papa mama tidak langsung memberikan apa yang adik-adik mau, jangan langsung marah. Kalau misalnya adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus minta sepedanya nggak langsung datang, jangan langsung marah ya adik-adik. Tapi kita mau tetap berdoa, tetap percaya, tetap sabar, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wah adik-adik, seru ya cerita hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mau bersabar, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa adik-adik transfer ke rekening gereja atau adik-adik masukin ke dalam amplop yang nanti adik-adik bawa saat adik-adik bersekolah minggu offline. Nah, kita sudah mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya, kakak mau ngajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi, Allahku Besar, sambil bangkit berdiri dan mengikuti gerakan adik kau ini ya. Besar
Tuhan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena berkat-Mu kami boleh menjalani ibadah sekolah minggu pada hari ini. Hari ini kami belajar bahwa kami harus sabar dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu adalah yang terbaik dan selalu tepat waktu. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami, papa, mama, adik, dan kakak, supaya kami bisa tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang sekiranya sedang sakit atau dalam keadaan yang kurang baik, biar Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, sertai kami, dan untuk minggu depan kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami supaya kami bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.